Pak Sekar, untuk Jauh inovasi banget perparkiran. Ya. Jauh banget ini, Mas. Ya. Jadi pada tahun 2009 masih bagus pendapatan sebelum Covid dengan jumlah titik parkir kurang lebih 1.868. Kemudian menurun 2020, 2021. Itu menurun terus itu sampai Ya, itu kemudian sampai 2022 sudah mulai naik, Pak. Prof. Sampai sekarang 1.462 dari 1.868. Di tahun 2019 1.868 titik, pendapatannya 34 miliar. Kemudian di tahun 2024 1.438, pendapatannya 25 miliar. Masih memang belum kembali. Iki lek logika ku lho. Di situasi Covid 2019 jenengan sampai sakmono. Belum, Pak. Covid setelah itu yang 2020 2021, Pak. 2019 akhir kan. Ya, kemudian turun 2020 2021. Ini puncaknya di 2021 hanya 850 titik. Itu. Jadi Identifikasi apa jenengan yang lakukan supaya parkir enggak sampai jauh sekali, kenapa? Jadi gini, Prof. Kami mencoba beberapa alternatif untuk peningkatan parkir. Karena kita sudah bolak-balik mencoba, ternyata masih belum juga berhasil. Kemudian di tahun ini mencoba dengan berkontrak dengan target dan jaminan pelaksanaan. Karena kalau tidak, tentunya akan terus-menerus akan seperti tidak ada jaminan pendapatan yang ada. Yang ada setiap hari hanya ubur-uburan pendapatan. Kalau berkontrak di sini mesti gegeran, Bu. Ya. Tukang parkir kan. Ya. Gimana caranya supaya mencapai pendapatan? Jadi gini, kita berencana akan melakukan kontrak dengan tukang parkir atau penyedia parkir itu per titik, Bro. Dengan memberikan bank garansi sesuai data potensi kita. Apabila tidak tercapai, akan kita cairkan berapa yang tidak tercapai. Sehingga tidak ubur-uburan seperti sekarang ini. Izin, Pak, seperti itu. Jadi kami menyadari bahwa tidak mudah, tapi akan mencoba seperti itu agar ada transparansi, ada kepastian pendapatan bagi pemerintah kota. Seperti itu. Ini soalnya saya melihatnya gini, Pak, coba kalau jenengan mulai dari A ya sampai 5 tadi, nomor 1 sampai 5. Ya. Kalau dilihat akhirnya itu investasinya lebih gede dibanding pendapatan. Karena pendapatan tidak terlalu gede. Investasi jenengan tadi misalkan bangun tambah titik prasarana sampai berapa M ya toh. Terus jenengan mengusulkan apa tadi? Itu prasarana, terus di apa tadi itu? Ini bidang angkutan ini yang apa? Yang rencana lewat atas ya? Ya, itu kan juga lewat gede, Mas. Ya, itu proyek investasi gede ngono semana dapate mek sakmono lho, terus mosok duwe Pemkot dintekno gawe ngene tok. Enggak. Jadi gini, Prof. Yang tadi yang BRT sistem itu bukan uangnya Pemkot. Terus? Itu uangnya dari loan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kita sudah tahapannya sampai FS. Ya, di tahun ini dilanjutkan dengan DID. Itu oleh Kementerian Perhubungan murni. Diterapkan di beberapa kota. Dana apa? Bukan. Diterapkan di beberapa kota selain Medan. Sekarang yang sudah jalan Medan. Nah, salah satunya adalah Surabaya, Makassar. Itu dalam upaya agar menarik orang untuk menggunakan angkutan umum karena lebih cepat, tetapi tidak mengurangi kapasitas daripada yang di bawah. Kenapa harus melayang? Agar kapasitas lalu lintas yang di bawahnya tetap terjaga. Kalau dimasukkan di bawah, khawatirnya tambah macet. Izin agar menarik mungkin harus lebih cepat. Angkutan umum ini harus lebih cepat agar menarik orang untuk pindah ke angkutan umum. Ini yang akhirnya saya lihat di komitmen ini enggak real itu, Pak Tunjung ya. Jadi kan belum berani misalkan oke, pendapatan dari ini kecil karena ini pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kemacetan. Ini kecil, tidak sampai gede. Tapi yang gede ini
apa iklan, yang apa itu saya berani gede. Parkir saya berani gede. Nggak ada angka di sini, nggak ada. Ya. Nggak berani. Ya, kalau yang iklan kami penjajakan tadi sudah 1,6 miliar, itu pun sudah kita KJPP, hasil daripada KJPP kita sampaikan ke apa namanya yang mau beriklan. Dan alhamdulillah tertarik untuk memasang iklan tersebut. Nah itu maksud saya 5 ini kawin apa? Aku kurang detail ya gawe ya. Mana yang memang pemerintah harus hadir sehingga dia harus investasi, mana pemerintah yang bisa ngambil sehingga apa? Sehingga itu memang bisa jadi PAD, ya toh. Jelas kayak parkir iki. Iku 30% ini ya cek nemen sampean ya. Kudu gede ya toh. ya, Gitu gede lah, itu akhirnya kan jenengan berani komitmen nanti, oke, aku berani komitmen dapat sak ini Pak, dari ini yang ini memang pemerintah harus hadir, saya nggak berani tinggi misalnya, kan begitu. Ini nggak muncul, ini aku lihat nggak muncul di komitmen ini. ya, Jadi misalnya sampai misalnya rotok ya sorry ya rotok melanggar, bukan melanggar, nggak tercapai didik loh Pak, kalau harus mewujudkan Pak, kira kan nggak jelas ya, hanya harus mewujudkan yang penting ya kan ngono. Jadi karena nggak jelasnya di komitmen itu, akhirnya bisa apa? Kita bisa nanti dipindah kan Pak Isa. Komitmennya belum terukur itu, nah. Ya, nanti mungkin yang di sisi parkir ya Pak, kami juga berusaha untuk bisa mencapai itu dengan berkontrak tadi itu. Harapannya ada kepastian pendapatan di situ sehingga apa yang ditargetkan itu kemungkinan insya Allah aja bisa lebih mudah tercapainya. Saya kembalikan ke Matur nuwun Prof. Hendi, Prof. Hera, monggo.